Shalom sobat pendengar suara Marturia. Kembali lagi kita pada program renungan hari ini. Dan di hari Selasa 24 Maret 2026 kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 51 ayat 16 hingga 21. Namun sebelum itu marilah kita teduh sejenak dan kita membuka hati untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pengampunan dan maha penyayang, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keadaan kami, apa adanya. Engkau telah mengenal kami lebih dahulu dan memahami diri kami lebih daripada diri kami sendiri. Engkau melihat setiap luka, penyesalan maupun dosa yang kami sembunyikan. Di saat ini Tuhan, kami hendak membuka hati kami. Untuk itu berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, hancurkanlah kesombongan kami, dan pulihkanlah kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 16 hingga 21. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah sebuah doa pertobatan yang lahir dari titik kegagalan dalam kehidupan manusia. Maka di ayat 16 ia membukanya dengan sebuah teriakan, lepaskanlah aku dari hutang darah. Artinya ini bukan sekedar kesalahan kecil. Ada kesadaran akan dosa yang berat yang tidak lagi bisa ditutup dengan alasan atau pembenaran. Tetapi pemazmur tidak mencoba memperbaiki diri dulu baru datang kepada Tuhan. Dia datang dalam keadaan kotor. Dia tahu bahwa keselamatan bukan hasil perbaikan diri semata, tetapi merupakan anugerah. Di sini ada hal yang menarik bahwa justru ketika kita berhenti mencoba terlihat baik, disitulah pemulihan dimulai. Ayat berikutnya melanjutkan dengan ya Tuhan bukalah bibirku. Seolah-olah bibirnya terkunci. Mengapa? Karena rasa bersalah bisa membungkam pujian. Kita mungkin pernah mengalami itu. Kita datang beribadah tetapi hati kita terasa jauh. Lagu yang dinyanyikan tetapi jiwa kita tidak sepenuhnya terlibat. Bukan karena Tuhan itu jauh, tetapi karena hati kita yang tertutup. Maka doa ini dengan jujur berkata, Tuhan, aku bahkan tidak bisa memuji-Mu jika Engkau tidak membuka hatiku. Ayat 18 hingga 19 membawa kita pada inti yang menarik. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Ini paradoks karena bukankah korban adalah bagian yang penting dalam ibadah Israel? Namun di sini Tuhan seperti menolak ritual itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mencari aktivitas religius, tetapi Tuhan mencari kejujuran hati. Korban yang sejati bukan apa yang kita bawa di tangan, tetapi apa yang hancur di dalam hati. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ini bukanlah gambaran kelemahan tetapi keberanian. Keberanian untuk mengakui aku tidak baik-baik saja. Dan bagian yang paling menguatkan, Tuhan tidak memandang hina hati yang seperti itu. Artinya di mata Tuhan hati yang hancur bukan sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang berharga. Seringkali kita berpikir kita harus datang kepada Tuhan dengan versi terbaik kita. Padahal Tuhan justru menunggu versi paling jujur dari diri kita. Lalu ayat 20 hingga 21
tampak seperti perubahan arah. Dari sebelumnya merupakan doa pribadi menjadi doa untuk Sion dan Yerusalem. Mengapa? Karena pemulihan sejati tidak berhenti pada diri sendiri. Hati yang dipulihkan akan rindu melihat dunia juga dipulihkan. Ada pergeseran dari Tuhan ampuni aku menjadi Tuhan bangun kembali umatmu. Dan ini indah, ketika hati kita dipulihkan, ibadah kita juga dipulihkan. Ayat 21 berkata bahwa setelah hati benar, barulah menjadi korban yang berkenan. Artinya Tuhan tidak menolak ibadah kita. Tuhan tidak menolak ibadah yang lahir dari hati yang jujur. Sahabat yang terkasih, perenungan kita hari ini mengundang kita untuk berhenti dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah aku sedang menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan? Apakah ibadahku hanya rutinitas tanpa kehadiran hati? Hari ini Tuhan tidak meminta kesempurnaan, Tuhan hanya meminta kejujuran. Karena dari hati yang hancur, Tuhan membangun kembali kehidupan yang utuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan hati yang sering rapuh dan penuh kekurangan. Ampuni kami jika kami lebih sibuk terlihat benar daripada sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Hancurkanlah setiap kesombongan dalam diri kami, lembutkanlah hati kami yang keras, dan ajar kami untuk jujur di hadapan-Mu. Bukalah bibir kami ya Tuhan, agar pujian kami bukan sekedar kata, tetapi aliran dari hati yang telah Engkau pulihkan. Dan pakailah hidup kami, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk membangun sesama, membawa damai, dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar suara Marturia, ingatlah Tuhan tidak pernah menolak hati yang datang dengan jujur. Di tengah kelemahanmu hari ini Tuhan sedang bekerja bukan untuk menghakimi tetapi untuk memulihkan. Tetaplah berjalan bersama Tuhan dan biarlah hatimu selalu terbuka di hadapannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.